Bab 3440. Mengakuinya. Dalam situasi ini, di dalam hati para kultivator telah membuat penilaian, tidak mungkin Erikin bisa mengubahnya setelah mengatakan beberapa patah kata. Sayang sekali Tuan Muda Ying pergi mempersiapkan rapat terbesar, kalau tidak, dia bisa menyaksikan aib Erikin bersamaku. Bahkan di antara penonton di bawah terdapat banyak kultivator yang dibayar oleh Sandi Han, menyamar sebagai orang yang lewat. Selama penjelasan Erikin tidak baik, orang-orang ini akan mulai mencemooh, sehingga Erikin akan diusir dari platform tinggi secara memalukan. Alun-alun kota Yongqing sangat besar, platform tinggi ini awalnya digunakan untuk merayakan beberapa momen spesial di daratan Jiangsu, sehingga tempatnya luas. Pada saat ini, alun-alun itu sangat ramai, hampir tidak ada tempat untuk berdiri. Lebih dari 100.000 kultivator, semuanya sedang fokus pada Erikin. Di sekitar platform tinggi terdapat cahaya Reiki yang bersinar dan formasi besar juga memproyeksikan sosok Erikin di alun-alun kota di Qingzhou. Dapat dikatakan bahwa hari ini Erikin sebagai orang yang terkenal di Qingzhou, ada lebih dari 1 juta orang mengikuti Erikin di alun-alun dan ada lebih banyak orang yang sedang menunggu tanggapan Erikin. Semuanya, apa yang ingin aku katakan sebenarnya sangat sederhana. Seiring dengan pembukaan formasi, Erikin berjalan ke tengah platform tinggi, tempat itu berangsur-angsur menjadi sunyi. Meskipun begitu banyak orang yang menatapnya, tetapi Erikin juga tidak menunjukkan tanda-tanda takut. Setelah menatap para kultivator sekelilingnya, Erikin tersenyum simpul. Pertama-tama, sebagian besar dari rumor itu tidak benar. Begitu kata-kata ini keluar, para kultivator tercengang. Awalnya mengira Erikin akan sepenuhnya menyangkal rumor itu, tetapi sebagian besar dari rumor itu tidak benar. Hal ini berarti ada beberapa di antaranya adalah benar. Mita Yan dan kepala suku Li beserta lainnya juga menunjukkan ekspresi curiga. Sejauh yang mereka tahu, tidak satu pun dari rumor ini yang bersifat benar. Kedua, memang ada satu rumor yang benar. Aku memang memukuli ketua paviliun, Raja Obat. Begitu Erikin mengucapkan kata-kata ini, tempat kejadian langsung gempar. Sebelumnya suasana di tempat tersebut sunyi, tetapi sekarang seolah-olah air dingin telah jatuh ke panci minyak. Apa yang terjadi? Tuan Istana Yan, kamu katakan padaku, apakah aku salah mendengar? Kepala suku Li memegangi kepalanya dan menatap dengan mata terbelalak, sulit mempercayainya. Di antara desas-desus ini, hal yang membuat para kultivator paling marah adalah desas-desus bahwa Erikin telah memukul ketua paviliun Raja Obat, sehingga menyebabkan harga pil Dewa Rumput Ajaib di Qingzhou melonjak. Dan masalah ini jelas tidak masuk akal, tetapi Erikin mengakuinya. Kepala suku Li, kamu tidak salah dengar. Mita Yan menggelengkan kepala, matanya yang indah dipenuhi dengan warna yang aneh. Mengenai anjungan di luar alun-alun, Ketua Yun, Ketua Zhu, Kail Song dan yang lainnya juga tercengang. Semua orang tidak mengerti apa yang dilakukan Erikin. Orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang pintar. Sejak Erikin mengumumkan bahwa dia akan menjelaskannya di sini pada malam hari, mereka juga pernah penasaran dan meramal tentang apa yang akan dikatakan dan dilakukan oleh Erikin. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka juga merasa bahwa hanya mengandalkan kata-kata, Erikin sama sekali tidak dapat mengubah situasi ini. Tetapi tidak ada yang menduga bahwa Erikin di sini bukan untuk membantah rumor tersebut, melainkan untuk mengakuinya. Bahkan ketua paviliun Han juga menyemburkan seteguk arak roh dan tertegun. Erikin sudah gila, dia mengakui hal-hal yang tidak benar, dan itu merupakan hal yang sangat merugikan dirinya. Untuk sesaat,
Terdapat banyak kebisingan di alun-alun, ada omelan dan teriakan yang marah. Erik Kin menutup telinga terhadap semua ini dan menaikkan nada suaranya. Seiring dengan bantuan formasi spiritual, suaranya seperti guntur, menekan suara semua orang. Mengenai mengapa aku melakukannya, aku tidak ingin menjelaskannya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku tidak menyesal melakukannya. Walaupun memberikan 100 kesempatan lagi kepadaku, aku tetap akan memilih untuk melakukannya. Adapun alasannya, besok pagi, kalian bisa pergi ke toko Istana Bintang Qinzhou, Asosiasi Dagang Qingyun atau keluarga Li, keluarga Chu dan partai Tianwu manapun, semua kebenaran akan terungkap pada saat itu. Mengenai apakah kalian percaya padaku atau Raja Obat Ruang Benda Berharga, aku tidak masalah. Setelah mengatakan ini, Erik Kin langsung melangkah ke formasi metode teleportasi yang telah disiapkan sebelumnya dan menghilang di alun-alun. Awalnya tidak ada formasi teleportasi di sini, tetapi Erik Kin secara khusus meminta Mita Yan untuk melukisnya. Lagi pula, dirinya telah mengatakan begitu banyak kata-kata yang memicu kemarahan publik, pada saat kembali pasti tidak aman. Ketika Erik Kin menyelinap pergi, situasi tersebut langsung tidak terkendali. Suara menderu dan menghina, kembali membumbung ke langit. Kakak seperguruan Fang, lihatlah apa yang aku katakan, Erik Kin memang bajingan, dia telah mengakuinya di depan umum. Adik seperguruan Liu berkata dengan marah. Kakak seperguruan membakar mansion orang ini semalam merupakan tindakan yang benar. Qingsu kita diadu hingga harus mengeluarkan lebih banyak koin roh untuk membeli pil dewa. Tapi mengapa dia berinisiatif untuk mengakuinya? Doli Fang mengerutkan kening. Tentu saja dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, atau dia ingin menghindari hal yang sulit dan memilih aspek yang mudah dilakukan. Seorang kultivator berkata dengan lugas. Menghindari hal yang sulit dan memilih aspek yang mudah dilakukan, tetapi bukankah dia melakukannya dengan cara terbalik? Lalu, besok pagi, apa sebenarnya yang ada di dalam toko-toko itu? Doli Fang menarik napas dalam-dalam, ekspresinya tiba-tiba bingung. Sebagai orang yang keras kepala, memang begitu. Ketika orang lain, bahkan Istana Bintang sedang mencoba yang terbaik untuk menghentikan penyebaran rumor, dia justru merasa rumor itu pasti benar. Tetapi sekarang semua orang berpikir bahwa Erik Kin adalah bajingan, bahkan Erik Kin saja telah mengakuinya, dia malah meraga curiga. Jika Erik Kin benar-benar tidak tahu malu, mengapa dia berinisiatif untuk mengakuinya? Siapakah orang yang memukul dirinya hingga pingsan dan mengatur api spiritual untuk membakar mansion semalam? Dan mengapa Erik Kin mengatakan bahwa dia tidak menyesal? Menyingkirkan pertanyaan-pertanyaan ini, para kultivator juga tidak dapat menjawabnya. Pokoknya, besok kita akan tahu. Ya, kami Kota Yongqing memiliki semua jenis toko ruang benda berharga seperti yang disebutkan oleh Erik Kin. Kita akan tahu dengan jelas trik apa yang dia gunakan pada saat itu. Ada banyak orang yang berpikiran seperti Doli Fang. Para kultivator yang menantikan apa yang akan Erik Kin katakan pada malam ini, termasuk beberapa kultivator yang tidak mengantri dan menyaksikan kegembiraan, semuanya menantikan besok pagi. Erik Kin mengatakan bahwa kebenaran akan terungkap besok. Apa kunci untuk mengungkap masalah ini di dalam ruang benda berharga? Sebaliknya, ada keheningan di loteng. Mata Ketua Yun membelalak, tiba-tiba tubuhnya bergetar, kemudian tiba-tiba menatap Ketua Zhu yang sedikit gemuk. Kapan pil dewa yang kita murnikan itu mulai dijual? Besok pagi. Ketua Zhu juga sedikit tercengang. Mata Ketua Yun tiba-tiba menjadi cerah. Semakin memikirkannya, dia semakin semangat, janggutnya pun berkedut.
Waktu keduanya adalah sama. Eric Kin mengatakan bahwa dia akan menjual 100.000 pil dewa. Jika tidak dapat mengaitkan keduanya, maka dirinya terlalu bodoh. Mungkinkah kebenaran yang Tuan Qin katakan adalah ketiga pil mujarab itu? Ketua Zhu bergumam. Kenapa tidak bisa? Ketua Yun berdiri dengan semangat. Aku sudah mengerti, ini adalah trik yang bagus, hahaha, besok akan ada banyak hal yang menarik. Trik Tuan Qin adalah mundur sementara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, bertarung secara tidak langsung. Tuan Qin sangat hebat, aku sangat mengaguminya. Kyle Song juga menganggukkan kepala. Tunggu, apa yang kalian berdua bicarakan? Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Mata Ketua Zhu terbelalak ketika melihat keduanya tidak mengatakan secara langsung. Untuk sementara dia belum mengerti. Tidak apa-apa, tunggu sampai besok pagi, kepala sekte akan mengerti semuanya. Kyle Song berkata sambil tersenyum. Bersambung.